Sebelum ke Yayasan Al Safwan, apakah sudah pernah ketemu dengan komunitas tunanetra juga? Tunanetra belum, Pak. Kita biasanya sering membantu tuh adik-adik yang sedang berjuang dengan kanker. Oke. Nah, ini tunanetra pernah satu kali dulu. Jumpa lagi bersama saya Ritson Banyonyo, sahabat disabilitas manapun Anda menyaksikan tayangan ini. Sungguh berbahagia karena tamu spesial di konten kali ini benar-benar membuat seluruh penghuni Yayasan Al Safwan bergembira. Kita jumpai saja tamu spesial kita, ada Mbak Melanie Ricardo. Yes. Dan suamiku Ais. Oke. Ya. Bagaimana kabar Mbak Melanie Ricardo? Puji Tuhan, Bapak Ritson. Ya. Bisa cerita dengan siapa saja mampir ke panti tunanetra Yayasan Al Hari Safwan? ini kita baru pulang gereja karena kebetulan hari Minggu ya. Aku sama mama, papa, sama anakku Chloe dan Courage dan sama suami. Oke. Yes. Mengapa memilih Yayasan Al Safwan bukan yang lain? Kebetulan kami bersama dengan teman-teman dari Kita Bisa dan juga teman-teman dari apa tadi? Kapiler Indonesia ya. Jadi kita punya misi untuk memberikan kado Natal dan Tahun Baru kepada adik-adik di panti, dan kebetulan Al Safwan adalah salah satu yang dipilih, dan senang banget kita punya experience baru ya. Kita belajar hal yang baru bersama adik-adik semuanya di sini, dan dari Pak Ritson juga pasti. Ya. Sebelum ke Yayasan Al Safwan, apakah sudah pernah ketemu dengan komunitas tunanetra juga? Tunanetra belum, Pak. Kita biasanya sering membantu tuh adik-adik yang sedang berjuang dengan kanker. Oke. Nah, ini tunanetra pernah satu kali dulu waktu Natalan, satu panti itu juga ada beberapa anak-anak yang tunanetra juga. Iya. Pak Tyson, sebelum ke Yayasan Al Safwan, apa yang dipikirkan mengenai komunitas tunanetra itu sendiri? Ya, komunitas. Sebenarnya tadi Pak Ritson bilang berapa orang di Indonesia? 3,7 juta jiwa. 3.7 million. 3.7. Wow. 3.7 million. Ya. Saya tidak tahu itu berapa orang tunanetra. Baru tahu kata itu. Ya. Ya itu sangat sedih. Ya. Setelah bertemu dengan Yayasan Al Safwan, melihat anak-anak tunanetra Al Safwan, apa yang dirasakan oleh Pak Tyson? After you see that. Setelah ini ya memang semuanya luar biasa, spiritnya sama it doesn't hold them back, you know. It's a like a stumbling block, tapi so many people like can see, tapi kecewa di dalam hati. Jadi for me, seeing semuanya di sini sangat senang dan gembira dan bahagia. Itu luar biasa. Apa Mbak Melanie di luar ekspektasi ketika mengunjungi panti ini, atau adakah yang berbeda dengan yang selama ini? Jujur aku ngeliat adik-adik di sini walaupun mereka tunanetra, tapi mereka confident ya, itu yang saya suka. Kenapa? Karena banyak orang yang sebetulnya terlahirkan tidak tunanetra, ya mungkin di mata orang lain kelihatannya normal gitu ya sebutannya ya, atau mungkin tidak ada kekurangan yang spesial gitu, tapi tidak punya confident, Pak. Nah, confident itu penting sekali, spirit itu penting sekali, rasa percaya diri penting sekali. Nah, aku bangga dengan Pak Ritson dan tim yang tentunya bukan sehari dua hari ya, membentuk karakter mereka menjadi anak-anak pemberani. Kadang-kadang orang karena soal jerawat di hidung aja harus menghabiskan jutaan rupiah di salon dan sebagainya, atau they feeling sorry about themselves ya kan, berhari-hari kenapa sih aku gini. Tapi satu hal yang aku lihat ya, mereka ini adik-adik yang tampil berani, punya keberanian, karena pada akhirnya keberanian, kemampuan untuk tidak menyerah itulah yang akhirnya bisa membuat orang itu sukses. Ya maaf, siapa yang Esra, Joe sama Fitri, semuanya gak ada paksa-paksa untuk nyanyi. Mereka maju langsung itu luar biasa. Luar biasa. Dan apa pendapat Pak Tyson? Mereka punya band Al Safwan karena Ibu Melanie 2017 itu pernah juara 1 tingkat nasional Festival Inovasi Kreativitas Siswa Indonesia. Bagaimana performance mereka? That was Junius, Martin, Joseph sama Hendrik, Dedi. Ya, semuanya memang mereka apa aja main
mereka pakai hati. Jadi saya sebenarnya I'm not kaget that they juara satu. Okay. Because they put their heart into it. Ya kan? Itu luar biasa. Luar biasa. Mereka, you could see, I can see walaupun they cannot see the instrument, tapi they feel it with their heart. Okay. And itu amazing to me. It's amazing. Mbak Melani tadi sudah keliling beberapa area di Panti Al-Safan. Komentarnya dong, selama ini kan paradigma orang panti asuhan itu kumal, lusuh, bau. Al-Safan bagaimana dari keramahan, kebersihan dan seterusnya? Yang satu, yang paling penting kami disambut dengan baik, dengan kehangatan bersama adik-adik dan kakak-kakak pendamping di sini, dan semuanya dalam keadaan proper ya. Mereka tidur di tempat yang proper ya, kebersihannya, tempat sekolahnya luar biasa. Semoga makin banyak orang-orang baik yang juga mau berbagi berkat ya di tempat ini dan bisa menolong tentunya kesinambungan terus berjalannya panti buat kemajuan dari adik-adik. Baik. Apa yang Pak Tyson mau sampaikan kepada generasi disabilitas netra Al-Safan dan kawan-kawan di seluruh Indonesia yang penyandang disabilitas agar hidupnya terus berjuang? Sharing spirit for them, encourage them. Ya, buat saya memang saya doain semuanya sehat selalu, maju untuk apa aja mau melakukan untuk yang terbaik buat hidup. Memang, as I said before, Pak Ritson, I think I can tell just by sitting with you sebentar, you're a good leader. You're an amazing leader. It's memang ada banyak yayasan atau perusahaan punya sebagai bos, tapi leader kurang bagus. I feel honestly, Jujur, is you are an amazing leader. Jadi itu it flows down to the staff, sama the feeling, the whole feeling kemana-mana in this building is just semangat, percaya diri, dan love. Okay. Dan honestly, I was just talking to Mbak Intan sama Mbak Tia before, dan saya, you belum tahu, tapi I'm wanting to come back here kadang-kadang on a Thursday, dan saya ngajarin bahasa English di sini. Wow, amazing. Mbak Melani, sebagai orang tua yang punya 2 anak, apa pesan Mbak Melani kepada orang tua di Indonesia, terutama yang memiliki anak berkebutuhan khusus, terutama lagi mereka yang masih belum bisa terima atau mengucilkan atau menyembunyikan atau bahkan kekerasan kepada mereka? Apa pesan yang ingin disampaikan setelah berjumpa di Yayasan Al-Safan? Ya, seperti disampaikan Pak Ritson tadi, mereka tidak pernah meminta, terlahir berbeda. Mereka dirajut dengan sempurna, dengan spesial oleh Tuhan di kandungan ibunya. Mereka juga punya hak yang sama seperti kita untuk bisa punya mimpi, berumah tangga, dan living independent at some point. Dan tugas kita semuanya adalah, karena orang tua adalah semangat yang utama untuk anak-anak. Kalau kita tidak bisa percaya bahwa anak kita bisa punya mimpi, bagaimana orang lain bisa percaya bahwa anak kita juga berhak untuk punya mimpi? So, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, I know it's not easy, I know, tapi cukup sebentar untuk drop, bangkitlah untuk anak-anak. Baik, buat Pak Tyson, yang terakhir closing statement-nya, apa yang ingin disampaikan kepada publik untuk dapat misalnya mendukung, mensupport lembaga-lembaga sosial yang kredibel supaya tetap eksis di masa-masa yang sulit ini, baik yang ada di luar negeri maupun di Indonesia. Sorry. Untuk all this people, how can they still not give up in life? For everyone, Yeah. Memang untuk Yayasan Al-Safan itu harapan saya ada beberapa orang ingin donate, ada donasi, ada donasi, ya kan? Supaya mereka just seperti like Melanie said, is memang we have a purpose, ada tujuan, not just like getting rich tapi or being famous, tapi giving back to people. Memang ada rezeki dari Tuhan sebagai sedikit pun terkenal. If you get money, you give to people. You get fame, you give to, you kasih ke yang lain in some way. Jadi like I said before, seperti saya bilang dulu, is this Yayasan Al-Safan, it's got a, as soon as we walked in, ada kayak damai sama cinta dan bahagia. So semoga lebih
tambah lebih rezeki untuk Yayasan Al-Sifan sama staffnya, sama semuanya di sini. Baik, yang terakhir Mbak Melani, kepada rekan-rekan public figure, Bang Hotman ya, selalu mau bilang apa di konten ini? Ya, yang pasti there's always time selama masih ada waktu dan umur yang Tuhan berikan. There's always remember hidup bukan cuma mengejar impian dan juga cita-cita dan juga ambisi, tapi kadang-kadang saat kita slow down a little bit in life, kita bisa membantu banyak hal. It's actually the true happiness in life. Kebahagiaan yang paling sempurna adalah pada saat kebahagiaan kita bisa berbagi dan melihat orang lain merasakan kebahagiaan dengan cara kita berbagi berkat. Gitu. Bukan hanya berbicara uang, materi, tapi juga waktu, bakat, and many other things. Gitu. Luar biasa. Thank you, Pak Ritz. Sahabat disabilitas, perbincangan yang singkat tapi penuh dengan makna bersama Melani Ricardo dan suami Tison bersama anak-anak yang telah berkenan mengunjungi Yayasan Al-Sifan yang didampingi oleh Yayasan Kapiler Indonesia dan juga kitabisa.com. Teruslah berbuat baik selagi masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bermanfaat bagi banyak orang. Untuk itu, jangan lupa bahwa marilah kita selalu melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata orang biasa. Indonesia inklusif, disabilitas maju dan sejahtera. Saya Ritson Banyonyo, Melani Ricardo, Tyson Lynch. Sampai jumpa. Bye. Thank you.